Alright, so apa kabar semuanya? Semoga sehat saja lah ya. Kesempatan kali ini kita langsung buat video ngebahas Pinterest lagi nih ya. Karena udah lama gak ada berapa hari nggak upload tentang Pinterest ya, bukan udah lama nggak ngebahas, tapi udah beberapa hari nggak upload konten Pinterest ya. Padahal basic gue sekarang masih nyari traffic juga dari Pinterest gitu ya. Nah, jadi kenapa gue mau bahas Pinterest lagi itu karena gue dapet banyak ya berita dari Google juga bahwa PayPal itu sedang membicarakan niatan mengakuisisi Pinterest dengan biaya atau dengan membeli si PayPal ini sebesar 45 miliar dolar lah ya. Itu lo cari aja beritanya di Google pasti ada. Si PayPal tuh pengen atau sedang membuka pembicaraan untuk mengakuisisi si Pinterest, dan gue takutnya mungkin kalau misalkan nanti Pinterest sudah berpindah tangan ke PayPal atau apalah itu, mungkin nanti ada pembaruan-pembaruan yang ya mungkin nanti di Pinterest kita nggak bisa nyari traffic lagi atau apa ya, kita nggak tahu lah ke depannya ya. Jadi tungguin aja nanti kayak mana sih hasil dari pembicaraan tersebut gitu ya. Ya lo cari aja beritanya pasti ada. Nah, di sini gue mau, selain gue mau ngasih tahu tadi itu ya berita si PayPal yang pengen mengakuisisi si Pinterest, itu juga sekalian gue mau buat konten bahwa kan gue kemarin sudah gue buatin konten tentang penghasilan gue dari Pinterest gitu ya. Traffic yang gue hasilkan dari Pinterest menjadikan dolar buat gue gitu. Itu kan beberapa akun gue sudah kena banned tuh ya. Sisa akun-akun yang gak gue urus gitu. Dan gue malas buat ngurusnya lagi. Akhirnya gue coba buat email baru lah, atau maksud gue ya gue buat email baru dan buat account baru lagi tuh sekalian buat ngebuktiin bahwa sebenarnya main Pinterest tuh gampang, atau ngebangun sebuah account Pinterest untuk menjadi sumber traffic lo itu gampang banget gitu ya. Nah, di sini salah satu account Pinterest gue yang baru banget ya, baru banget gue buat, dan baru belum ada sebulan bener, karena kan di video kemarin itu kalau lo nonton pasti, atau lo lihat tuh video gue itu pasti lo tahu gue ada cerita bahwa account Pinterest gue kena banned. Ada sekitar 5 atau totalnya tuh ada 5 atau ada 9 gitu, dan itu semua account yang gue urus atau account yang traffic itu udah bagus semua gitu, kena banned semuanya. Dan sisa account-account yang jarang gue urus, jadi trafficnya nggak stabil gitu. Terus ya udah deh, sekalian aja gue buat email baru, terus gue buat account Pinterest baru biar nantinya jadi konten di sini nih. Nah, makanya hari ini jadi konten nih account ini. Ini akun baru banget ya. 30 hari terakhir dari tanggal berapa nih? Nah, baru gue buat, oh ini nih, baru gue buat tanggal 25 Oktober kemarin. Nih, 24 ya, 24. Dan sekarang tanggal 6 ya. Masih baru 1 minggu lebih ya. Dan sudah ada total tayangan 473.000 ya. Ada keterlibatan 20.000, total audiens ada 68.000, dan audiens yang berinteraksi sekitar 3,4 ribu gitu. Nah, di sini yang mau gue kasih tahu adalah sebenarnya kalau mau ngebangun account Pinterest tuh mudah aja. Ngebangun account Pinterest yang bisa lo buat untuk menjadi aset lo gitu ya, aset traffic yang bisa lo arahkan traffic itu kemana aja. Mau ke YouTube, Facebook, atau ke blog lo kayak gue kan, atau ke download untuk mendownload, atau lo arahkan ke aplikasi yang minta lo download gitu lah ya, atau yang pengen traffic lo download gitu. Karena memang di Pinterest ini bisa lo arahkan kemana saja, untuk ke YouTube, untuk ke fanspage Facebook lo gitu ya, blog, atau aplikasi gitu ya. Buat lo pemain aplikasi pasti lo tahu AdMob kan, iklan yang ada di aplikasi gitu. Aplikasi yang kita publish ke Play Store itu butuh di download biar bisa menghasilkan rupiah gitu ya, atau bisa menghasilkan dolar. Nah, biar ada orang yang download aplikasi kita, itu kita bisa cari traffic atau orang tersebut dari Pinterest gitu. Itu gampang aja, mudah banget gitu ya. Nah, sekarang gue mau kasih tips nih buat lo pemula gitu ya, atau lo yang masih baru, atau sudah mulai tertarik dengan Pinterest tapi masih awam atau bingung ngebangun account Pinterest biar rame, itu gimana caranya. Trik-triknya simple saja gitu ya. Dan ya, ini trik-trik yang menurut gue fine aja sih gue bagiin gitu ya. Secara maksud gue bagiin ya di video gitu ya. Secara ditonton orang banyak itu ya nggak apa-apa lah. Ini cuma trik simple aja dan semoga bisa berguna buat lo gitu lah ya. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk algoritma yang lagi rame di bulan November ini ya, sebenarnya sudah mulai dari akhir Oktober kemarin sampai November ini gue coba riset. Yang lagi rame orang-orang nyari itu tentang rambut ya, tentang stylist rambut gitu.
Ini lagi rame. Tapi sayang ini ada plus minusnya. Jadi plusnya kalau lo coba ngebuat pin ini gitu, atau lo coba pasang pin-pin seperti ini di account lo, itu gue yakin atau gue jamin tayangan lo bakal cepet naiknya, kunjungan atau impresi ke Pinterest lo gitu ya, itu rame banget. Tapi kalau lo naruh link di pin seperti ini, link mengarah ke YouTube lo atau ke blog lo atau apapun itu bakal dikit jumlah kliknya, klik keluarnya menuju ke blog lo atau ke YouTube lo atau kemanapun itu. Itu kenapa? Karena memang mereka cuma sekedar tahu nih, ngeliat pin ini, oh bagus, mereka repin atau mereka simpan pin ini gitu. Terus mereka mungkin ikutin gaya dari pin ini, ikutin rambutnya gayanya seperti ini, ngikut mewarnai rambutnya seperti ini, seperti itu, bla bla gitu kan. Cuma melihat saja gitu. Itu minusnya. Tapi kalau plusnya tadi, impresinya bakal kenceng karena tadi balik lagi algoritmanya lagi rame yang seperti ini nih. Nah makanya ini pin gue yang rame, terus gue cari di sini. Dan ini salah satu pin gue. Ini pin gue yang udah di akun gue yang sudah kena banned ya. Makanya nggak ada pengirimnya di sini kan. Cuma langsung dari We Hear It gitu. Ini pin gue dari akun gue yang sudah kena banned, tapi pinnya masih ada. Kenapa? Karena memang pin ini masih rame gitu. Jadi dia masih terus direkomendasiin sama Pinterest gitu ya. Tadi gue bilang algoritmanya lagi yang seperti ini nih, tentang stylist rambut bla 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 gitu ya. Kalau yang kemarin itu tentang foto-foto filter mau itu di Instagram atau filter TikTok segala macam gitu, lagi rame sekarang, lagi rambut nih algoritmanya. Jadi lo ikutin aja gue kalau memang lo mau ningkatin impresi dari account Pinterest lo gitu. Itu plusnya. Tapi minusnya mungkin klik keluar. Misalkan lo naruh link di pin seperti ini, link menuju blog lo atau YouTube tadi yang gue sebutkan, itu mungkin sedikit yang bakal datang trafficnya, karena memang pin seperti ini jarang banget bisa datengin traffic gitu ya. Tapi bukan berarti itu hal yang sia-sia kalau lo ngelakuin dengan menyimpan pin-pin seperti ini gitu. Kenapa? Karena memang yang namanya Pinterest itu tetap ada aja trafficnya per setiap harinya. Traffic yang bakal datang ke link yang lo taruh atau lo letakkan di pin ini gitu, di pin tentang stylist rambut ini gitu, pasti ada aja. Walaupun gak sebanyak pin-pin lain ya. Tapi karena memang algoritmanya lagi seperti ini, jadi lo ikutin aja. Karena gini, sebenarnya Pinterest tuh gampangnya gini aja boy. Lo sudah ngebuat account Pinterest yang baru gitu ya, ngebuat akun baru Pinterest, terus lo ikutin algoritma yang gue sebutkan, ini lagi rame tentang rambut nih ya. Lo buat tuh pin-pin seperti ini, rame tuh kan traffic Pinterest lo, impresinya ya, bukan klik keluar atau traffic yang menuju ke link yang lo pasang ke blog lo atau ke YouTube ya, enggak. Ini kita bahas tentang impresi dulu. Impresi ke Pinterest lo, impresi lo kenceng gede gitu ya dari pin ini, karena lo mengikuti algoritma yang gue sebutkan tadi, itu bagus nanti ke depannya. Kenapa? Karena kan pin dengan impresi yang besar ini pasti lo taruh, maksud gue ini pin ini pasti lo taruh di papan lo nih ya. Lo ada papan, katakanlah papan A gitu, terus lo taruh pin ini, terus pin ini ternyata rame trafficnya, impresinya kenceng, itu bakal berdampak positif ke papan lo nanti. Jadi di papan lo nanti itu mau lo taruh pin apa aja ya, itu bakal direkomendasiin juga sama Pinterest isi dari papan yang A tadi, yang dimana papan tadi rame berkat pin ini trafficnya gitu. Jadi nanti di papan itu lo mau taruh pin apapun, pin spam kayak pin yang ya kayak gue kan, spam pin apapun itu, nanti ya traffic bakal datang aja ke blog lo berkat bantuan dari pin ini. Traffic yang rame berkat pin ini gitu. Jadi sebenarnya di Pinterest tuh gampangnya lo cari aja nggak apa-apa traffic atau impresi besar gitu dari pin, nanti berdampak positif juga ke pin-pin lo yang lain, pin-pin lo yang bukan ini ya, bukan pin tentang rambut ya, mau pin spam apa kayak ABCD kayak yang tujuannya memang lo mau nyari traffic ke blog atau YouTube segala macam, itu bakal terbantu dari impresi yang besar dari pin yang algoritmanya sekarang lagi rame di rambut seperti ini gitu. Sebenarnya gitu aja, simple boy, mainin account Pinterest gitu ya. Oke, gue bawa ke toko gue di Shopee sebentar ya. Kenapa gue tongolin ini? Ini nanti kedepannya jadi konten nih ya. Jadi sebenarnya gue nyari traffic buat toko baru gue di Shopee itu dari Pinterest juga.
Tapi sayangnya ini banyak yang dibatalkan karena memang gue orangnya so sibuk ya. Jadi notifikasi dari Shopee ini nggak gue ladenin, nggak nongol karena notifikasinya nggak gue aktifin gitu ya. Dan memang notifikasi yang muncul, notifikasi akun pribadi sama akun toko itu kan beda gitu ya notifikasinya. Jadi kalau nggak kita suka buka, kadang kan suka lewat gitu. Jadi memang banyak yang dibatalkan dan baru selesai satu. Dan semua traffic ini gue dapetin dari Pinterest waktu akun Pinterest gue masih ada gitu ya. Dan itu cuma dari pin-pin spam yang nggak sesuai dari dagangan yang gue jual. Coba lo bayangin kalau dagangan yang gue jual ini sesuai pinnya. Katakanlah gue ngejual baju terus pin-pinnya juga tentang baju. Ya mungkin rame juga trafficnya dan sesuai gitu ya. Ini dengan pin spam atau pin yang nggak sesuai pun ada aja gitu orang yang beli trafficnya dari Pinterest. Gampang boy ngebuat apa ya? Ngebangun sebuah akun Pinterest yang bisa dijadikan sebuah modal traffic, mau itu ke blog atau ke toko lo, mau itu di Tokped atau di Shopee atau di Lazada segala macam tuh bisa gitu. Dan itu bakal jadi konten-konten gue selanjutnya lah ya, karena kan bosen ya ngebahas tentang Pinterest to AdSense ya, Pinterest buat blog, traffic, iklan, bla bla, bosen. Sekali-kali ke toko gitu lah, toko penjualan, mungkin kita ngejual barang apa. So ya pantengin terus channel gue ya, dan semoga secepatnya gue bisa buat konten untuk ngebahas ini. Ini gue mau buat riset lagi dulu nih. Riset maksud dalam artian adalah mungkin gue nyari barang dulu, gue mau ngebeli barang dulu, katakanlah mungkin baju lah ya. Dan sesuai nih baju bakal gue karena mungkin yang rame di Pinterest tuh tentang baju-baju cewek lah ya. Jadi kebanyakan rame traffic tuh tentang desain atau lifestyle-nya tuh tentang cewek. Jadi mungkin gue bakal nyari satu toko dulu yang ngejual baju-baju cewek yang murah, terus gue beli tuh baju, terus gue nyari trafficnya dari Pinterest gitu ya. Gue nggak nyangka aja sih ya, maksud gue dengan pin spam pun, dengan pin yang nggak sesuai pun traffic datang ke toko Shopee gue, dan ada barang yang dibeli ya, walaupun baru satu yang selesai, yang lainnya dibatalkan gitu. Jadi gue riset dulu, dan kalau misalkan ini good bener dan memang terbukti bisa, baru gue buatin kontennya. So tungguin video gue berikutnya.